Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari keluarga GBD Elsade Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan pembacaan kita ada di dalam Kitab Bilangan pasal yang ke-30. Bilangan pasal yang ke-30 saya akan membacakan ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila seorang laki-laki bernasar atau bersumpah kepada Tuhan, sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu. Haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema berintegritas. Apa yang diucapkan harus dilakukan. Apa yang dinasarkan, apa yang dijanjikan harus digenapi. Kalau kita mengobservasi, Kitab Bilangan ditulis oleh Musa dan ditujukan kepada bangsa Israel. Dan di dalam Bilangan pasal yang ke-30, ini merupakan pasal yang khusus, di mana di dalam pasal ini membahas tentang nasar, tentang sumpah, dan tentang komitmen, baik oleh laki-laki maupun oleh perempuan. Dan bagaimana Tuhan itu menilai keseriusan perkataan manusia. Interpretasi pelajaran yang kita dapatkan, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup di dalam dunia di mana kata-kata itu mudah diucapkan tetapi sulit untuk dipertanggungjawabkan. Ada banyak orang yang dengan cepat mengucapkan janji tetapi tidak melakukan apa yang dijanjikan. Ada orang yang dengan mudahnya bersumpah tetapi tidak berpikir panjang. Bahkan ada orang yang membuat komitmen, namun gampang melalaikan komitmennya. Tidak melakukan apa yang menjadi komitmennya. Dan firman Tuhan hari ini datang kepada kita dari Kitab Bilangan pasal yang ke-30. Menegur, menantang, sekaligus menuntun kita umat-umat Tuhan untuk menjadi umat Tuhan yang berintegritas di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Sehingga apa yang kita janjikan, apa yang kita nasarkan, apa yang kita ucapkan, apa yang menjadi komitmen kita harus kita lakukan, harus kita penuhi, harus kita kerjakan. Bapak, Ibu, Saudara, Allah menghargai setiap perkataan kita. Di dalam Bilangan pasal yang ke-30, poinnya adalah bahwa Tuhan itu memperhatikan, Tuhan itu mencatat, Tuhan itu menuntut pertanggungjawaban atas setiap perkataan yang kita ucapkan, terlebih ketika kita mengucapkannya kepada Tuhan. Ada beberapa prinsip penting. Yang pertama, perkataan itu mencerminkan hati. Bilangan 30 ayat 2b dituliskan, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu. Haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Dengan kata lain, perkataan adalah perjanjian moral. Apa yang keluar dari mulut menunjukkan kualitas hati seseorang. Yang kedua, nasar itu bukan sekedar ucapan. Janji itu bukan sekedar perkataan.
Di dalam budaya Israel, Nazar adalah perjanjian yang serius antara manusia dengan Tuhan. Kalau kita melihat contoh di dalam 1 Samuel pasal 1, bagaimana Hana bernazar kepada Tuhan. Di dalam 1 Samuel 1 ayat 11 dituliskan, kemudian bernazarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Hana, seorang yang mandul, tidak bisa punya anak. Ketika dia bernazar kepada Tuhan, berjanji kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan dia anak laki-laki. Dan Hana menepati nazarnya, janjinya. Anaknya yang bernama Samuel, ketika sudah disapih, dibawa ke rumah Tuhan, diserahkan untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nazar bukan alat tawar-menawar dengan Tuhan, tetapi sebuah kesediaan memberikan sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Yang selanjutnya, pelajaran yang kita dapatkan bahwa Tuhan mengajar tentang tanggung jawab pribadi. Di dalam Bilangan 30 ayat yang kedua, pria yang bernazar kepada Tuhan harus menepatinya, harus melakukannya sesuai seperti yang dinazarkan, seperti yang dijanjikan. Perempuan yang bernazar juga dianggap serius, kecuali ayahnya atau suaminya menolak nazar tersebut. Itu di dalam Bilangan 30 ayat 3 dan selanjutnya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah Allah keteraturan, Allah yang teratur. Keluarga adalah tempat komitmen dievaluasi. Ketika seorang anak perempuan bernazar dan orang tuanya, ayahnya mendengar, ayahnya bisa mengevaluasi nazarnya. Ketika seorang istri bernazar, suaminya mendengar, suaminya bisa mengevaluasi nazarnya. Jadi keluarga adalah tempat komitmen, dievaluasi, dan integritas dimulai dari rumah. Aplikasi bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah pribadi yang dapat dipercaya. Di dunia ini banyak orang yang hebat dalam berbicara, tetapi sedikit yang dapat diandalkan, sedikit yang dapat dipercaya. Sebagai umat-umat Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi berkat, dan salah satunya kita menjadi berkat di dalam keteladanan integritas. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita janjikan, apa yang kita nazarkan harus kita tepati. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 37, jika ya katakan ya, jika tidak katakanlah tidak. Artinya kita tidak perlu bersumpah, hidup kita harus jujur sehingga kata-kata kita dapat dipercaya. Tanyakan kepada diri kita masing-masing, apakah saya mudah ingkar janji? Tentunya pribadi kita yang bisa menjawab. Apakah saya mengatakan nanti tetapi tidak pernah melakukannya? Apakah saya menunda-nunda apa yang sudah saya janjikan kepada Tuhan? Tuhan menghendaki kehidupan kita umat-umatnya itu lurus dan konsisten. Menggenapi, melakukan apa yang kita ucapkan. Yang selanjutnya, hormatilah komitmen rohani. Kadang kita berkata, kalau Tuhan menolong aku akan lebih rajin berdoa.
Kalau Tuhan membukakan jalan, aku akan lebih setia beribadah. Dan saat Tuhan menggenapi doa kita, Tuhan menjawab, Tuhan menolong, seringkali kita lupa kepada nasar kita, kepada janji kita. Bilangan pasal 30 ini mengingatkan kita, setiap nasar kepada Tuhan adalah ibadah, bukan formalitas, harus kita genapi. Kalau kita sudah berkata-kata, lakukanlah. Jika kita sudah berjanji, ya kita harus mengerjakan dengan setia. Latih diri menjaga perkataan di hadapan sesama. Integritas tidak hanya di gereja, tetapi di rumah, di pekerjaan, di sekolah, di pelayanan, dalam hubungan dengan suami istri, dan kredibilitas seorang Kristen sebagai umat-umat Tuhan tidak diukur dari banyaknya ayat yang kita ketahui, tetapi apakah perkataan kita dapat dipercaya? Kita melakukan apa yang kita katakan atau tidak? Kita harus belajar menjaga janji kita kepada anak, janji kita kepada pasangan, kesepakatan dalam pekerjaan, komitmen dalam pelayanan, bahkan kejujuran dalam hal-hal kecil. Perkataan kecil yang ditepati membangun kepercayaan yang besar. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah yang setia, Allah yang selalu menggenapi firman-Mu, Allah yang selalu menepati janji-Mu, dan Engkau pun mau kami menjadi umat-umat-Mu yang seperti Engkau. Menjadi umat-umat-Mu yang berintegritas. Apa yang kami ucapkan, apa yang kami janjikan, apa yang kami nasarkan, itu harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Berikan kami kebijaksanaan, berikan kami hikmat, sehingga kami tidak berjanji, tidak bernasar untuk melakukan hal yang tidak mampu kami lakukan. Roh Kudus selalu memimpin kami, menuntun kami, membimbing kami. Ajar kepada kami untuk selalu berkata ya di atas ya, tidak di atas ya, hidup di dalam kejujuran dan kebenaran. Memberkati seluruh umat-umat-Mu, keluarga GBD Ilsade Magelang, dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, kami keluarga GBD Ilsade Magelang senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.